Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, mengawali di bulan Syawal ini ba'da hari raya Idul Fitri. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat untuk mengarungi atau menikmati kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kemenangan di dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam ini kami membawakan tema judul yakni Perang Salib. Yang selama ini kita dengar, Perang Salib yang selama ini kita dengarkan kisah-kisahnya, itu semua sebenarnya simbol-simbol setiap hati manusia. Jadi makna dari simbol-simbol itu memang kejadian itu memang terjadi. Akan tetapi kita jangan menengok dengan kejadian-kejadian itu, karena semua kejadian yang ada di dunia ini semua mengandung simbol, mengandung arti, mengandung hikmah, mengandung mutasabihat rahasia di dalam rahasianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perang salib yang sesungguh-sungguhnya, perang salib itu akan ditempuh oleh setiap diri manusia. Agama apapun Anda, baik agama Islam secara lahiriah, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Pokoknya seluruh manusia pasti mengalami peperangan salib yang sangat nyata, bukan cerita dongeng saja. Kalau kita mendengarkan cerita-cerita di dalam kitab-kitab tentang perang salib, itu kan hanya dongeng. Itu kan hanya cerita-cerita saja yang tak akan pernah punya makna dan berimbas di dalam hati kita. Akan tetapi setiap jiwa manusia pasti mengalami perang salib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ketika jiwa hati manusia, ketika manusia belum beriman kepada Tuhannya, ketika manusia merasa lebih hidup daripada hidup Tuhannya, ketika manusia merasa lebih wujud daripada wujudullah, ketika manusia merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah, itulah yang dimaksud kullu nafsin dha'iqatul maut. Hati yang mati, hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah yang dimaksud kita selama ini kalah di dalam peperangan. Sehingga di dalam peperangan kita kalah melawan hawa nafsu kita sendiri, kemudian kita disalib oleh hawa nafsu kita. Sehingga kita menjadi budak-budaknya hawa nafsu kita.
sehingga kita dijauhkan dari jalan Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari hakikat diri sejati manusianya, sehingga kita dijauhkan dari jalan pulang, sehingga kita dijauhkan dari jalan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita telah kalah di dalam perang salib yang ada di dalam setiap hati kita. Apa yang dimaksud selama ini kita disalib oleh hawa nafsu kita sendiri, makna disalib oleh hawa nafsu kita sendiri, kita selama ini mengaku-akui bahwa hidup ini hidup kita. Kita mengaku-akui bahwa badan ini badan kita. Kita mengaku-akui semua aktivitas yang kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi seolah-olah hanya kita sendiri penguasanya. Inilah tanda bahwa kita selama ini kalah di dalam perang salib. Kita yang disalib oleh hawa nafsu kita. Jadi maknanya kita selama ini telah mengikuti langkah-langkah setan yang mana perintahnya Allah la tusyrik billah, jangan kau mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Maka kita selama ini yang kita aplikasikan dan kita apresiasikan di dalam kehidupan ini seolah-olah hanya kita yang ada, Allahnya gaib. Hanya kita yang wujud, Allahnya tidak ada. Inilah bahwa terbukti bahwa kita selama ini tersalib dari jalan-jalan Tuhan, terbelenggu dari jalan-jalan Tuhan, terpenjara dari jalan-jalan Tuhan. Inilah kekalahan-kekalahan kita, termasuk saya, di dalam peperangan salib ini. Karena kita selama ini tidak tahu atau tidak mengenal Allah yang disembah. Dan kita tidak mengenal siapa musuh-musuhnya Allah, yakni musuh manusia itu, yakni iblis dan setan. Manusia selama ini tidak tahu setan itu yang mana. Kalau kita kepada musuh kita saja tidak kenal, tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa melepaskan dari salib-salib iblis, dari salib-salib setan, sehingga kita menjadi utusan-utusan setan. Sehingga kita menjadi rasul-rasulnya setan di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi pesuruh-pesuruh setan. Yakni kita selalu dan selalu dibelenggu menjadi budak-budaknya iblis dan setan, yang mana di dalam hati kita yang ada hanyalah urusan-urusan dunia saja. Inilah tanda bukti kita terbelenggu, tersalib. Hati kita dibelenggu, disalib, dipenjara. Sehingga kita tak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya mengikuti langkah-langkah setan itu sendiri. Karena kita sudah kalah melawan setan. Kenapa kok kita kalah melawan setan? Karena kita tidak tahu dan tidak mengenal raja setan itu sendiri. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan iblis dan setan, sedangkan kepada raja setan saja kita tidak kenal. Siapakah raja setan itu? Siapakah raja iblis itu? Siapakah rajanya Dajjal itu? Siapakah rajanya orang kafirin di dalam hati kita? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba kita perhatikan di dalam hati kita. Yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang hidup, yang berkuasa di dalam dada kita itu Allah ataukah diri kita? Coba kita hayati, coba kita lihat diri kita sendiri. Jangan kita melihat orang lain. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu.
Coba kita perhatikan di dalam hati kita. Yang ada kan hanya diri kita sendiri yang selama ini kita tauhidkan. Di dalam hati kita selama ini kan yang wujud diri kita sendiri yang selama ini sudah lama kita esakan sendiri. Yang nyata, yang nampak, yang jelas hanyalah diri kita sendiri. Yang selain Allah, inilah yang dimaksud Raja Iblis, Raja Setan, Raja Dajjal, Raja Ya'juj wa Ma'juj. Ya diri Abdul Halim ini ketika Abdul Halimnya merasa yang paling ada daripada adanya sang pencipta. Abdul Halimnya di dalam hatinya. Inilah Raja Iblis itu, yakni diri kita sendiri. Inilah Raja Iblis ini. Kenapa kok saya katakan Raja Iblis? Bila diri kita tidak ada, ya Raja Iblisnya tidak ada. Tapi ketika diri kita masih ada, ya semuanya dirajai oleh diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud Raja Iblis itu. Jiwa kita terkekang, terpenjara. Itulah karena kita kalah di dalam peperangan sehingga kita ditawan, sehingga kita disalib oleh musuh-musuh kita dan tak bisa ngapa-ngapain. Kita di dalam hati kita disalib oleh musuh-musuh itu dan kita disuruh nyembah salib itu sendiri, nyembah diri kita sendiri, sholat nyembah diri kita sendiri. Ibadah nyembah diri kita sendiri. Sholawatan nyembah diri kita sendiri. Zikiran nyembah diri kita sendiri. Sedekah nyembah diri kita sendiri. Berbuat baik nyembah diri kita sendiri. Semua orientasi yang terjadi di dalam kehidupan ini semua karena demi kemuliaan diri kita sendiri. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita hanya nyembah salib-salib diri kita sendiri. Karena kita kalah di dalam peperangan salib ini. Jadi bagaimanakah caranya kita akan memenangkan perang salib yang sesungguh-sungguhnya yang ada di dalam hati kita? Wahai manusia, semua manusia tidak peduli agama apa, golongan apa, aliran apa, semua manusia selama ini kalah di dalam perang salib. Maknanya di dalam hatinya yang ada hanya manusianya, Tuhannya tidak ada. Goib. Inilah tanda kekalahan manusia termasuk saya. Jadi bagaimanakah cara kita memenangkan peperangan salib ini? Cara kita membebaskan diri kita dari belenggu, dari salib-salib di hati kita. Sehingga tidak ada hijab lagi, sehingga tidak ada belenggu lagi, sehingga tidak ada penjara lagi. Bagi diri kita agar kita bisa pulang kampung. Agar kita bisa pulang di dalam kebebasan kita menuju lillah. Bagaimanakah caranya? Ya harus baiat. Baiat itu apa sih maknanya? Baiat itu rela, ridho, melepaskan belenggu-belenggu di dalam hati kita. Maknanya rela, ridho, mengembalikan apa-apa yang bukan milik kita, yakni hidup, badan, semua aktivitas yang kita lakukan, semua dikembalikan dengan rela dan ridho hanya kepada Allah. Itulah kebangkitan, kebebasan manusianya dari kekalahannya. Dan itu juga yang dinamakan bangkitnya Isa dan Al-Mahdi untuk menunjukkan jalan pulangnya. Bila tak ada yang menunjukkan jalan pulangnya, manusia tak akan pernah bisa lolos dari belenggu-belenggu setan itu. Jadi yang dimaksud membangkitkan Isa dan Al-Mahdi itu istiqomah di dalam belajar ilmu ketuhanan ini. Istiqomah di dalam mengaplikasikan apa-apa yang sudah diterangkan, dipaparkan di uripe Allah ini. Diistiqomahkan. Jadi kalau bisa digurukan, cari guru di area sana, di area Anda berada, agar Anda tidak salah memahami paparan-paparan uripe Allah.
Karena paparan uripe Allah ini hanya kulitnya saja. Isinya ada di guru-guru yang akan menunjukkan Anda untuk menuju pembebasan agar kita tidak kalah lagi melawan iblis, agar kita memenangkan perang-perang salib yang menyalip di dalam hati kita, sehingga terbukalah penjara-penjara yang selama ini membuat hati kita terpenjara di dalam dunia ini. Membuka ikatan-ikatan sekat-sekat agar kita bisa melawan iblis dan setan, dan sehingga kita bisa memenangkan itu semua, sehingga kita bisa pulang lillahi ta'ala. Maka perlu dibangkitkan atau diturunkan Isa dan Al-Mahdi guna untuk menunjukkan jalan kita pulang. Jadi Isa dan Al-Mahdi pun juga hanya simbol saja. Percuma kita menunggu mereka, sedangkan kita kebanyakan orang tidak sampai ketemu yang diceritakan Isa dan Al-Mahdi itu. Hanya cerita dongeng doang. Padahal Isa dan Al-Mahdi yang ada di dalam dadanya tidak dihiraukan. Yang ditunggu-tunggu, yang goib, yang tidak ada. Sedangkan yang nyata di dalam hatinya dibiarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud. Semua cerita apapun yang ada di luar diri kita itu adalah simbol atau hikmah bagi pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hati kita semua. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan? Semua yang ada di luar dirimu itu sebenarnya itu nyata di dalam dirimu. Kisah Adam yang dulu tak pernah kita jumpai nyata di dalam hati kita. Kisahnya para nabi dan para rasul yang dulu tidak kita jumpai, yang kita jumpai hanya dongeng-dongeng ceritanya saja. Seperti dibakarnya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak kepanasan alias enjoy saja. Itu semua ada di dalam hati kita bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Meskipun kelihatannya panas, tapi hatinya selamat dari panasnya hawa nafsu itu. Semua itu pelajaran-pelajaran hati bagi orang-orang yang memakai akalnya sebagai jalan menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi caranya untuk memenangkan perang salib satu-satunya jalan adalah serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Engkau akan memenangkan peperangan ini, maka hancur leburlah salib-salib itu. Seperti dikisahkan ketika bangkitnya atau ketika turunnya Isa dan Al-Mahdi mematah-matahkan salib-salib. Itu yang dimaksud peperangan salib itu. Perang salibnya bukan perang yang di luar, tapi salib-salib yang di dalam dada ini, yang selama ini membelenggu hati manusia itu, yang dipatah-patahkan agar terang benderang cahaya Allah yang selama ini terkubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terang benderang selama ini kan cahaya manusianya. Sehingga cahaya Allahnya gelap gulita. Sehingga cahaya Allahnya goib. Kenapa? Karena manusia berada di dalam alam setan. Alam neraka. Alam yang panas. Itulah tempat salib-salibnya manusia disalib oleh apa? Disalib oleh
keinginan hawa nafsunya sendiri, sehingga manusianya tidak bisa bangkit dan tidak bisa beranjak menuju Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya masih disalib oleh iblis dan setannya. Tidak bisa kemana-mana, hanya bisa disuruh-suruh, hanya bisa dirasuli, hanya bisa diutus-utus menjadi budak-budaknya iblis doang. Apakah kita tidak mau bangkit? Kapan kita mau bangkit? Usia kita tidak tahu kapan datangnya syakaratul maut tiba. Sebelum syakaratul maut tiba, maka mulailah berperang. Tegakkan genderang peperangan. Melawan siapa? Melawan dirimu sendiri. Semoga saya pun juga akan memenangkan peperangan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabat yang sudah uluk salam di atas dan yang mengucapkan selamat hari lebaran. Saya pun juga mengucapkan hal yang sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baru kali ini saya bisa live lagi dengan kesehatan yang agak terbatas ini. Suara agak serak. Meskipun agak serak, tapi datang perintah untuk ngaji, untuk membuka tentang perang salib ini, ya terpaksa. Akhirnya tetap ngaji walaupun dengan suara yang agak serak-serak basah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat para sahabat-sahabatku, saya mohon pamit dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.